Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Warung Horor 13. Masih dengan saya Bang Yadi. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah horor dari akun Kaskus, dari tulisannya All Kreatif dengan judul Hutan Angker di Provinsi Lampung. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya jika teman-teman like dulu video ini dan juga tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari channel ini. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung, saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Maling, maling! Terdengar teriakan beberapa warga yang mengagetkanku. Siang itu memang sengaja aku mampir ke warung kopi pinggir jalan untuk sekedar istirahat dari aktivitasku berkebun. Lalu aku melihat 3 orang pemuda berlari di hadapanku, diikuti puluhan warga yang mengejar sambil membawa batu, kayu, dan beberapa dari mereka bahkan ada yang membawa parang. Ada maling lagi, pikirku, karena akhir-akhir ini memang sering terjadi perampokan di kampungku. Melihat kejadian itu, aku langsung berlari dan ikut mengejar 3 pemuda tadi. Mas, ini kopinya belum dibayar, teriak si mbok penjaga warung. Iya mbok, nanti aku balik lagi, jawabku sambil berlari. 3 pemuda tersebut lari ke dalam hutan, dan tidak berapa lama akhirnya warga berhasil menangkap mereka. Lalu tubuh mereka diseret ke pinggir jalan di tepi hutan. Jalan raya ini membelah hutan yang berada di kawasan Lampung. Hutan yang memang sudah terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Warga yang sudah marah lalu menghakimi mereka bertiga. Tubuh mereka pun tak berdaya menahan amukan warga. Darah sudah membanjiri jalan ini. Lalu beberapa pemuda terlihat menyiram tubuh mereka dengan bensin. Aku tak kuat melihat pemandangan ini. Ingin kuhentikan aksi warga pada saat itu. Namun, apa yang bisa kulakukan? Karena aku hanya seorang remaja biasa yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga petani. Beberapa saat kemudian, aroma daging yang hangus terbakar pun tercium di sekitar tempat ini. Aku melihat tubuh mereka meronta-ronta, dan setelah beberapa lama, akhirnya tubuh mereka sudah tidak bergerak lagi. Mereka bertiga pun mati. Beberapa bulan telah berlalu semenjak meninggalnya 3 pemuda tadi. Kini jalur perlintasan di jalan yang membelah hutan ini jadi agak sepi jika sudah masuk waktu maghrib. Sebelum adanya kejadian pembakaran itu, jalur ini memang sudah terkenal angker. Banyak warga yang sering diganggu oleh beberapa penampakan makhluk halus di sana.
Namaku Hadi. Kisah ini terjadi antara tahun 1999 sampai 2002. Aku adalah anak dari seorang petani. Keseharianku pada pagi sampai sore hari adalah berkebun, lalu menjual hasil kebunku dan para tetangga lain ke pasar pada malam harinya. Karena pasar yang aku tuju beroperasi mulai dari jam 2 dini hari, maka mengingat perjalanan bisa memakan waktu 2 jam dari rumah, aku biasanya berangkat antara jam 11 atau jam 12 malam. Seperti biasa, setelah kulihat waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, aku pun mulai bersiap membawa beberapa hasil kebunku dan para tetangga. Oh iya, aku tinggal di sebuah desa kecil di daerah Lampung. Warga di desaku hanya sekitar 200 sampai 300 orang saja. Dan desa kami dikelilingi oleh hutan, persawahan dan perkebunan warga. Dan saat cerita ini terjadi di kampungku, malah belum ada aliran listrik yang masuk. Jadi bisa dibayangkan betapa sepinya desaku saat itu, bahkan sampai sekarang. Setelah selesai mencuci dan mengelap motor Honda Star kesayanganku, aku menaruh keranjang ke atas motor. Keranjang ini terbuat dari bekas karung goni yang aku buat sedemikian rupa agar bisa menampung muatan agak banyakan. Aku lalu memasukkan beberapa hasil kebun ke dalam keranjang. Sedikit aku paksa dan sisanya yang tidak masuk aku taruh di belakang jok, di tengah-tengah antara keranjang yang kanan dan yang kiri. Setelah dirasa cukup banyak, aku lalu mengikat keranjang yang satu dengan yang lain dengan tali. Tidak lupa juga beberapa ikat sayur yang di tengah-tengah aku ikat dengan kencang agar tidak terjatuh nanti. Setelah siap semua, aku pun mulai menghidupkan motorku. Untuk menuju pasar, aku harus melewati jalan raya yang membelah hutan angker itu. Belum lagi jalan setapak dari rumahku ke jalan raya harus melewati pemakaman tua yang berada di ujung jalan. Inilah rutinitasku setiap hari, dan tidak ada jalan lain selain jalan ini. Aku pun mulai melewati jalan setapak ini. Jalan berbatu dan agak becek akibat hujan sore tadi membuat ban motorku sesekali agak selip. Jalanan begitu gelap, dan aku hanya mengandalkan lampu dari motor tuaku ini. Setibanya di ujung jalan, aku mulai agak merinding. Tidak tahu kenapa malam ini begitu menyeramkan bagiku. Jalan di sekitar pemakaman ini agak menanjak. Aku berusaha memaksa motor tua ini agar mampu untuk melaluinya. Tiba-tiba motorku mendadak mati. Antara kesal dan takut setengah mati, aku berusaha mendorong motorku untuk melewati jalan yang menanjak ini. Karena kupikir tidak mungkin menyelam motor dengan beban berat
di jalan yang menanjak. Aku pun memutuskan mendorong motor ini sampai ke jalan yang agak datar. Tanpa sadar, pandanganku terpaku pada sebuah pohon besar yang berada di tengah pemakaman. Aku melihat seorang wanita berdiri mengenakan gaun warna putih agak kotor dengan rambut terurai. Astagfirullahaladzim. Aku panik bukan main dan terus mendorong motorku sekuat tenaga. Entah kenapa tenagaku seperti berlipat ganda saat itu. Aku terus mendorong motorku tanpa memperdulikan jalan yang agak rusak, yang sesekali membuat kakiku tersandung oleh bebatuan. Setibanya di jalan raya, aku lalu menghentikan lariku. Sambil mengatur nafas, aku mencoba menghidupkan lagi sepeda motorku. Alhamdulillah, motorku kini sudah hidup dan siap melanjutkan perjalananku ke pasar. Aku langsung tancap gas dan berharap agar cepat sampai tujuan. Setelah beberapa lama, tibalah aku di jalan yang membelah hutan angker ini. Jalan di mana pernah terjadi pembakaran 3 pemuda yang dicurigai sebagai maling oleh warga pada waktu itu. Numpang-numpang, anak Bagong mau lewat. Entah apa maksud ucapan itu. Namun, itulah kepercayaan yang aku dapat dari beberapa sumber yang tidak tahu benar atau tidaknya. Sedikit aneh memang, namun apapun akan aku lakukan agar tidak bertemu lagi dengan makhluk-makhluk gaib di sini. Yang penting aku sudah berusaha. Mudah-mudahan makhluk di sini mau mengerti tentang kegelisahanku. Namun kenyataannya tidak seindah ekspektasiku. Lagi-lagi motorku mendadak mati di tengah-tengah jalur perlintasan ini. Di tengah kegelapan hutan ini, motorku tiba-tiba mati. Bisa kalian bayangkan bagaimana rasanya saat itu? Ya Allah, mimpi apa aku semalam? Gumamku dalam hati. Aku lalu berusaha menyela motorku dan berusaha sekuat tenaga agar motor tua ini hidup kembali. Butir-butir keringat yang sebesar biji jagung jatuh dari keningku. Puluhan kali kusela motor ini, namun tidak juga berhasil. Motor sialan, sudah dilap bersih-bersih, tak tahu terima kasih kau. Aku terus menggerutu dalam hati. Lalu tiba-tiba aku mencium aroma daging yang hangus terbakar, dan dari belakang pundakku ditepuk oleh seseorang. Saat aku menoleh ke belakang, betapa terkejutnya aku, karena aku melihat sosok wajah yang sudah tak berwujud lagi. Wajah itu seperti habis terkena luka bakar yang sangat parah, dan sebagian kulit lainnya terlihat hitam gosong. Wah! Aku panik bukan main dan berlari meninggalkan sepeda motorku di tengah jalan. Setelah berlari beberapa lama, nampak dari kejauhan cahaya dari sebuah lentera. Setelah semakin dekat jarakku dengan cahaya itu, nampak sebuah lentera yang terbuat dari kaleng susu bekas.
Ya, saat itu lentera model inilah yang populer di desaku dan beberapa desa lain. Terlihat 5 orang pemuda yang tengah bersiap untuk ke pasar juga membawa hasil kebun mereka. "Loh, Hadi, kenapa kamu?" tanya salah seorang dari mereka yang ku ketahui bernama Aswin. Itu bang, saya lihat setan bang Aswin," kataku sembari mengatur nafasku. "Motor kamu di mana?" "Di sana bang, saya tinggal." "Waduh, terus gimana?" "Udah, kita tolongin aja Hadi. Kamu ikut si Ucup, tuh muatannya nggak banyak," kata Bang Imam. Kami semua lalu pergi ke tempat di mana motorku berada. Aku masih merasa takut bukan main saat itu. Namun karena berpikir kami berenam, maka aku coba memberanikan diri. Lalu kami tiba di mana motorku berada. Mereka membantuku dengan menyorotkan sinar lampu motornya ke arahku. Aku berusaha menghidupkan motorku, dan syukurlah motorku bisa hidup kembali. Aku lalu melanjutkan perjalananku ke pasar bersama 5 orang tadi. Dan alhamdulillah setelah kejadian itu, aku tidak menemukan hal-hal aneh lagi sampai aku pulang ke rumah pada pagi harinya. Beberapa hari setelah itu, malam ini aku tidak pergi ke pasar karena badanku terasa agak lelah setelah seharian berkebun. Setelah sholat Isya, aku pun merebahkan badanku dan langsung pulas tertidur. Mas, bangun mas. Popok anak kita sudah kotor semua. Cuma sisa beberapa saja." Terdengar suara istriku membangunkanku. Dengan mata masih mengantuk, aku pun menyiapkan ember dan memasukkan pakaian kotor ke dalamnya. Dalam keadaan terpaksa, aku berjalan ke sebuah mata air yang jaraknya sekitar 500 meteran dari rumahku. Aku melihat jam menunjukkan pukul 3:30 dini hari, dan jalan hanya diterangi sinar bulan purnama. Mata air itu berada di pinggiran sebuah danau dan sebelahnya terdapat sebuah pohon besar yang usianya mungkin sudah ratusan tahun. Karena jalan setapak ini begitu gelap dan banyak sekali pohon bambu yang berbaris sepanjang jalan, aku pun mempercepat langkahku, berharap segera bisa menyelesaikan tugas negara saat itu. Sambil memikul 2 buah ember berisi pakaian kotor anakku yang aku ikat pada sebatang bambu, akhirnya aku tiba di mata air tersebut. Mata air ini berada di antara bebatuan. Aku langsung mengeluarkan pakaian kotor yang berada di dalam ember. Segera aku menyikat-nyikat pakaian itu dengan sesekali mengambil air dari mata air itu menggunakan sebuah gayung. Ketika asik menyikat, aku mendengar sebuah suara yang memanggil namaku. "Hadi!" Seketika aku hentikan aktivitas mencuciku dan kuarahkan pandanganku ke segala penjuru. Namun aku tak melihat siapapun di sana.
kecuali hanya diriku yang tengah kebingungan. Suara siapa barusan? Tanyaku dalam hati. Karena merasa tidak ada orang, aku kembali melanjutkan aktivitasku dan berusaha menepis pikiran-pikiranku soal makhluk gaib. Setelah beberapa lama, kembali suara itu terdengar lagi. Hadi! Aku kembali mencari asal suara itu. Namun lagi-lagi aku tidak mendapati siapapun berada di sana, kecuali diriku. Akhirnya aku berusaha semaksimal mungkin untuk bisa cepat-cepat menyelesaikan kegiatan mencuciku saat itu. Setelah selesai, aku kembali menaruh pakaian-pakaian tersebut ke dalam ember dan bersiap untuk pulang ke rumah. Saat bangun dari posisi dudukku dan bersiap melangkahkan kaki, kembali aku mendengar suara itu lagi. Hadi! Aku langsung menoleh ke belakangku dan pandanganku terpaku pada penampakan sosok makhluk yang dibungkus dengan kain putih seperti bentuk kue lemper. Pocong! Aku pun lari tunggang langgang sambil memikul beban 2 ember pakaian yang masih basah di pundakku. Setibanya di rumah, aku langsung menutup pintu rapat-rapat. Istriku terlihat kebingungan dengan tingkahku. "Kenapa, Mas?" tanya istriku. Enggak apa-apa kok, Mah," kataku terbata-bata. Istriku lalu menyuruhku untuk segera menjemur pakaian yang baru saja aku cuci. Karena takut membuat istriku panik, aku pun merahasiakan pertemuanku dengan pocong itu dan menuruti kata-katanya dengan rasa takut yang masih menyelimutiku. Lalu aku menjemur pakaianku di halaman samping rumah. Jemuran itu masih menggunakan 2 buah kayu yang dibuat tiang dan di bagian atasnya diikat tambang. Dari kayu satu ke kayu yang lain. Saat menjemur pakaian anakku, tiba-tiba tali jemuranku bergerak-gerak sendiri, seolah ada seseorang yang memutar-mutarnya. Karena masih diselimuti rasa takut melihat pocong di mata air tadi, aku pun berlari meninggalkan beberapa pakaian yang belum sempat aku jemur. Aku masuk ke dalam rumah dan kulihat istriku sudah tertidur bersama anakku. Tanpa pikir panjang, aku pun menarik selimut dan menutup wajahku, berharap pagi segera datang. Esok paginya ketika aku bangun, aku mengecek pakaian yang belum sempat aku jemur di samping rumah. Dan kulihat pakaian sudah tersusun rapi di tali jemuran. Syukurlah, gumamku dalam hati. Aku berpikir mungkin istriku yang telah merapikannya. Aku lalu ke dapur untuk membuat secangkir kopi. Setelah siap, aku membawa secangkir kopi tadi ke teras rumah untuk bersantai sejenak sebelum pergi berkebun. Dari jauh, aku melihat istriku berjalan ke arah rumah sambil menggendong anakku. "Dari mana, Mah?" tanyaku pada istriku. "Dari rumah Mas Dimas," kata istriku. Dimas adalah sepupuku.
Rumahnya kurang lebih 50 meteran dari rumahku. Jemuran di samping kamu yang rapihin ya? Kataku sambil menghidupkan sebatang rokok. Ah, enggak mas, tadi anakmu ini panas, lalu aku cepat-cepat ke rumah Dimas. Karena aku pikir anaknya kan habis sakit panas juga kemarin. Jadi mungkin obat panasnya masih ada. Dan ini alhamdulillah anak kita sudah adem, kata istriku sambil berjalan ke arah rumah. Aku garuk-garuk kepala sambil berpikir siapa yang membereskan jemuran tadi. Ah, paling bapak atau ibu, pikirku dalam hati. Setelah kopi di cangkir sudah habis, aku lalu mandi dan bersiap ke kebun. Tak lupa aku pastikan kondisi anakku yang tadi pagi sempat panas. Dan setelah dirasa sudah agak mendingan, aku pun pamit kepada istriku. Peralatan tempurku dan bekal makananku pun tak lupa aku bawa. Hari ini cuaca sangat cerah. Melihat hasil kebunku tumbuh dengan subur membuat aku sangat bersemangat pagi ini. Wah, malam ini pasti laku banyak nih, gumamku dalam hati. Hari sudah menjelang sore. Setelah kurapihkan peralatan tempurku, aku pun pergi menuju rumah. Hasil kebunku pun telah kusiapkan agar bisa kubawa ke pasar nanti malam. Sesampainya di rumah, terlihat beberapa tetangga yang menitipkan hasil kebun mereka juga untuk aku bantu jualkan ke pasar nanti malam. Mah, aku mau ambil air dulu ya untuk mandi, kataku kepada istriku. Iya mas, sekalian seember lagi ya untuk aku mandi juga, kata istriku. Aku lalu mengambil 2 buah ember agak besar dari kamar mandi dan bergegas pergi ke mata air untuk mengambil air dari sana. Mumpung hari belum gelap juga, pikirku. Mengingat kejadian tadi malam masih membuatku agak sedikit takut jika malam-malam harus ke sana lagi. Di tengah perjalanan, aku melihat seorang pria berjalan di depanku. Dan setelah kuperhatikan, rupanya dia adalah Miswan, sahabatku. Terlihat dia juga membawa 2 buah ember yang dia pikul menggunakan potongan bambu. Ah, syukurlah ada barengan, pikirku dalam hati. Aku pun mempercepat langkahku. Woi Wan, kataku yang masih berada di belakangnya. Namun dia tak menjawab dan terus melangkahkan kakinya. Ngambil air juga ya? Kita bareng ya Wan, soalnya kalau sendiri aku masih takut, kataku yang kini telah berada di sampingnya. Semalam aku melihat pocong Wan di sana. Hihi, amit-amit deh, kataku. Aku terus mengajak bicara kepada Miswan. Namun Miswan masih saja diam dan terus melangkahkan kakinya. Saat itu aku hanya berpikir mungkin dia sedang sakit atau bagaimana begitulah. Lagi pula tidak ada yang penting dari setiap ucapanku ke dia. Sesampainya di mata air itu, aku mempersilahkan Miswan terlebih dahulu
untuk mengambil air. Sementara itu, aku hanya duduk di samping mata air itu sambil memandangi jalur yang tadi kami lewati. Deretan pohon bambu itu membuatku merinding. Memang banyak sekali cerita dari warga yang menemui sosok makhluk halus di sana. Tiba-tiba dari jauh, aku melihat dua orang pemuda yang berjalan ke arahku sambil memikul ember di pundaknya. Dua orang itu tengah asik berbincang-bincang. Ketika sudah berjarak sekitar beberapa meter dari tempatku, betapa terkejutnya aku. Dua orang tadi adalah Miswan dan Budi, dua orang temanku. Lalu, siapa yang sedari tadi bersamaku? Aku lalu celingak-celinguk mencari Miswan yang dari tadi bersamaku. Namun, tidak ada siapa-siapa di sini. Aku kembali menoleh ke arah dua orang yang jaraknya sudah dekat denganku. "Hadi, kenapa kamu kayak orang bingung gitu?" tanya Miswan. "Wan, tadi kamu di sini kan sama saya?" tanyaku. "Apaan sih? Orang aku juga baru nyampe. Jangan ngomong sembarangan lah." "Wah, mau nakut-nakuti kamu ya, Gi," kata Budi. Ya sudahlah, aku duluan ya ambil airnya." Aku benar-benar masih bingung saat itu. Tadi aku benar-benar jalan dan ngajak ngobrol Miswan soalnya. Kalau memang Miswan yang ini asli, lalu tadi siapa? Aku berusaha mencerna apa yang kualami barusan. Beberapa lama kemudian, kami telah selesai mengambil air dari mata air tersebut. Lalu kami semua berjalan ke arah desa kami dan berpencar ke rumah masing-masing. Aku masih menutup mulut dari istriku untuk semua kejadian aneh yang kualami, karena aku khawatir dia akan takut ketika aku tinggal sendiri ke pasar pada malam harinya. Selesai mandi dan makan, aku pun istirahat sebentar sambil menunggu waktu Isya datang. Lalu setelah selesai sholat Isya, aku lalu merebahkan tubuhku untuk istirahat sebentar sebelum ke pasar nanti malam. Mas, bangun mas, sudah jam 10, kata istriku yang membangunkanku. Iya mah, kataku. Aku pun melangkahkan kaki ke kamar mandi. Setelah mencuci muka, aku mengambil setengah baskom air untuk mengelap motor kesayanganku. Setelah kurasa agak bersih, lalu aku menaikkan keranjang karung goniku ke jok belakang motor dan memasukkan hasil kebun ke dalam keranjang tersebut. Hasil kebun kali ini sangatlah bagus dan sangat segar-segar. Karena hasil kebun telah terangkat semua, aku lalu mengikatnya dengan tali agar tidak terjatuh nantinya. Aku lalu berpamitan dengan istriku dan mulai mengendarai sepeda motorku. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tak ada hal-hal aneh lagi di jalan.
motorku terus melaju di atas jalan setapak dan berbatu ini. Ketika akan melewati jalan menanjak yang berada di depan pemakaman itu, aku menarik gas motorku kuat-kuat, berharap kejadian kemarin tidak akan terulang lagi. Akhirnya motorku pun berhasil melewati jalan itu, meskipun kadang mengalami selip karena kondisi jalannya yang masih berbatu. Yes, rintangan pertama berhasil aku lewati. Hohoho, semoga aku berhasil melewati rintangan keduanya nanti. Batinku dalam hati. Jalur yang kutempuh memang seperti sebuah tantangan sendiri untukku. Karena bisa kalian bayangkan, di jalur gelap yang rusak, kalian hanya memanfaatkan penerangan dari lampu sepeda motor tua. Belum lagi, jalur di depan pemakaman itu agak menanjak, seolah dibuat sengaja menakutiku yang memang sedikit pengecut. Kini aku tinggal melewati jalur yang membelah hutan angker itu. Jalur sepi sepanjang beberapa kilometer itu adalah tantangan terberat setiap kali aku pergi ke pasar. Aku kembali menarik gas kuat-kuat. Kedua mataku sedikit aku sipitkan dan hanya fokus pada kondisi jalan di depanku saja. Karena takut ada sesuatu yang mengganggu penglihatanku di pinggir jalan nanti. Motor jangan mati. Motorku jangan mati. Aku mohon jangan mati ya motorku. Aku berbicara pada motor tuaku. Benar saja, aku seperti melihat seorang pria berdiri di pinggir jalan namun tanpa kepala. Bodohnya aku, mata yang sudah fokus menatap ke arah depan. Kenapa aku malah melirik ke samping dan terus memperhatikan sosok itu? Ah, sialan. Padahal udah aku sipit-sipitin nih mata. Tapi aku terus menancap gas, tidak peduli dengan apa yang aku lihat barusan. Sampai aku bertemu dengan sebuah desa kecil, tempat aku bertemu dengan 5 orang yang membantuku kemarin malam. Nah, bagaimana kisah selanjutnya dan apa yang akan terjadi pada Hadi dalam perjalanannya? Nantikan kisah ini di video selanjutnya.